Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi tentang pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kampar terhadap pencemaran Sungai Tapung Kiri, Provinsi Riau. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok 6 yaitu ada Nur Yaftah Hilna Ali, Nur Hayati, Nurul Syifa Afrilia Hidayat, Putri Afrilia Wijanarko, Regina Dewi Kusumawati, dan Revina Mutia. Langsung saja ke topik pembahasan, yaitu ada permasalahan lingkungan, lokasi permasalahan, kondisi dan karakteristik masyarakat, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, serta daftar pustaka dan anggota dan kontribusinya masing-masing. Topik pertama ialah permasalahan lingkungan. Berdasarkan artikel yang dilansir potretnews.com per 17 Mei 2021, masyarakat sekitar Sungai Tapung dikejutkan dengan banyaknya ikan yang mati mendadak. Adapun masyarakat menduga hal tersebut terjadi akibat limbah PKS atau pabrik kelapa sawit yang mencemari air sungai. Kami menduga itu dicemari oleh limbah pabrik di pinggir sungai, tetapi belum dapat dipastikan, kata warga desa sekitar sungai, Ahmad Zikri saat dihubungi potretnews.com pada Ahad 16 Mei 2021. Selanjutnya, Sungai Tapung Kiri yang mengalir sepanjang tahun merupakan sungai yang dimanfaatkan masyarakat Petapahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun di samping itu, sungai ini juga menjadi tempat pembuangan limbah sebuah industri perkebunan sawit di sekitarnya yang menyebabkan sungai tersebut tercemar. Padahal sebelum Sungai Tapung Kiri tercemar limbah industri kelapa sawit, air Sungai Tapung Kiri ini sangat jernih, memiliki ikan berlimpah, bahkan dimanfaatkan masyarakat menjadi air minum. Namun sejak tahun 1997, berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, kondisi air Sungai Tapung Kiri telah tercemar limbah dan masyarakat tidak dapat lagi memanfaatkan sungai tersebut. Lokasinya yaitu Sungai Tapung Kiri terletak di Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sungai Tapung Kiri ini mengalir sepanjang tahun dan bermuara ke Sungai Siak. Selanjutnya, kondisi masyarakat Kecamatan Tapung. Penduduk asli Kecamatan Tapung memiliki suku asli Melayu, namun ada juga yang bersuku Jawa ataupun Batak, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Masyarakat di sini juga merupakan masyarakat yang heterogen karena beragamnya suku dan agama, membuat mereka mempunyai kebudayaan yang berbeda pula. Namun, penduduk di kecamatan tersebut hidup dengan akur dan penuh kedamaian serta saling tolong-menolong dalam kebaikan. Penduduk Kecamatan Tapung mempunyai kebiasaan dari warisan nenek moyang mereka sampai sekarang. Mata pencaharian petani paling dominan. Mereka menanam pohon karet, sawit, tanaman palawija seperti padi dan jagung. Selain petani, terdapat pula profesi lainnya seperti nelayan keramba, pedagang, dan pegawai negeri. Sebuah survei lapangan menyebutkan bahwa masyarakat Kampar mempunyai pengaturan mengenai fungsi, pemanfaatan, dan pelestarian hutan, serta tanah. Hak-hak adat masyarakat Kampar tertuju pada penguasaan dan kepemilikan terhadap tanah atau suatu wilayah kawasan tertentu yang dikenal dengan istilah hak tanah ulayat. Dalam struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Tapung juga terdapat saksi pemberdayaan masyarakat yang bertugas membantu camat dalam menyiapkan bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan di bidang pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi, dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya pemberdayaan masyarakat terkait dengan limbah berbahaya ataupun tidak, maka pemilik usaha wajib melakukan upaya-upaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, harus ada upaya yang mencegah agar lingkungan hidup tidak terjadi pencemaran. Yang kedua,
Penanggulangan pencemaran akibat lingkungan harus disediakan oleh pemilik usaha dengan bekerja sama lintas sektoral dan secara terencana dan terpadu. Yang ketiga, harus ada upaya-upaya yang konkret untuk pemulihan terhadap lingkungan yang tercemar akibat limbah perusahaan. Selain itu, diperlukan penata ruangan yang berwawasan lingkungan dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Penata ruangan ini sangat penting bagi industri agar limbah hasil industri tidak mencemari badan air yang dekat dengan pemukiman masyarakat. Selanjutnya, pemerintah dapat mengambil peran untuk bertindak sebagai koordinator dan motivator dalam membentuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM, agar jumlah SDM masyarakat tersebut meningkat serta dapat membantu pemerintah dalam memonitor dan mengevaluasi kerusakan lingkungan di suatu daerah secara kontinu. Dalam rangka pelaksanaan penghijauan untuk pemulihan lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK telah menginisiasi berbagai program LHL berbasis pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah Kebun Bibit Desa atau KBD. Pembangunan KBD ini merupakan bagian dari upaya pemulihan lingkungan melalui penanaman pohon dan rehabilitasi hutan dan lahan. Berikut referensi yang kami gunakan. Selanjutnya, kelompok dan kontribusinya. Nur Yaftah Hilna Ali menyusun slide dan materi kondisi masyarakat, Nur Hayati menyusun slide materi permasalahan, Nur Syifa Afrilia Hidayat menyusun slide materi permasalahan. Kemudian Putri Afrilia Wijanarko menyusun slide materi upaya pemberdayaan, Regina Dewi Kusumawati menyusun slide materi kondisi masyarakat dan merecord, Revina Mutia menyusun slide materi upaya pemberdayaan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.